Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Yang terhormat kepada Ustadzah Elvira Zulfida selaku Kepala SDIP Tunas Bangsa, kepada yang kami hormati segenap Bapak Ibu wali murid SDIP Tunas Bangsa, dan kepada segenap siswa-siswi SDIP Tunas Bangsa yang kami cintai. Marilah pertama kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan siam puasa Ramadan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan ke baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk sedikit menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan jika kita hitung menjadi tahun sekitar 83 tahun ya. Jadi itu kita beribadah selama itu ya, jika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan umur manusia kadang tidak sampai 60, tidak sampai 83, ada yang 60, 65 sudah meninggal. Itu suatu yang luar biasa sekali ya. Semoga kita semuanya dapat meraih ya pahala Lailatul Qadar, dan tentunya pahala-pahala ibadah kita selama Ramadan. Namun demikian, dikatakan ada beberapa kelompok orang ya yang tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, atau dikatakan ada beberapa orang yang tidak akan dipandang atau tidak akan dilihat oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Semoga kita tidak termasuk dari kelompok tersebut ya, karena sangat disayangkan sekali. Yang pertama yaitu orang yang tidak akan dipandang pada malam Lailatul Qadar oleh Allah, yaitu yang pertama adalah orang yang ahli khamr atau orang yang ahli dalam minum-minuman keras ya. Itu oleh Allah diancam ya, tidak akan dilihat pada malam Lailatul Qadar. Karena apa? Khamr adalah salah satu sumber ya, salah satu sumber dari perbuatan maksiat adalah khamr ya. Khamr lebih banyak mahdharat daripada manfaatnya ya. Karena khamr orang bisa membunuh, karena khamr orang bisa berzina ya. Dan karena khamr orang bisa berbuat kriminal atau berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Maka dari itu sangat
pantas sekali oleh Allah diancam orang yang ahli khomer tidak akan diberi keistimewaan Lailatul Qadar ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari khomer ya, bahaya khomer dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, orang yang oleh Allah diancam tidak akan dilihat pada malam yang mulia atau malam Qadar itu adalah orang yang berbuat durhaka kepada orang tua atau uqul walidain ya, durhaka kepada orang tua. Contohnya adalah berbuat kasar kepada orang tua kita ya, berani melawan perintah dan sebagainya. Karena apa? Kemuliaan orang tua di atas segala-galanya. Bahkan dikatakan kita tetap diperintahkan untuk hormat kepada orang tua kita walaupun orang tua kita atau ada orang tua yang musyrik sekalipun ya, kita masih diperintahkan untuk menaatinya ya. Taat sebagai seorang anak ya. Ya, makanya sangat dilarang kita sebagai seorang anak untuk berbuat jahat kepada orang tua kita ya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah orang peminum minuman keras atau alkohol. Yang kedua yaitu orang yang uqul walidain atau berani kepada orang tuanya atau orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang bermusuhan atau dikatakan di situ orang yang lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa dengan tetangganya itu sudah dosa ya. Nah itu ya, kelompok ini juga oleh Allah dikatakan tidak akan dilihat pada saat malam Lailatul Qadar ya. Nah, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu adalah orang yang memutus tali silaturahim ya, yaitu silaturahmi itu bisa dikatakan saling berkunjung dan sebagainya, saling mengunjungi satu sama lain, itu bersilaturahim. Nah, dengan sengaja seseorang memutus tali silaturahmi itu juga bagian dari orang yang tidak mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, semoga kita tidak termasuk dari keempat golongan tersebut, yaitu yang pertama orang yang ahli homer, kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tua, ketiga adalah orang yang sedang bermusuhan ya, yang keempat adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Itulah keempat orang atau kelompok yang tidak mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, itu tentang Lailatul Qadar. Nah, yang selanjutnya asal muasal Lailatul Qadar ya, itu ada sebuah kisah ya, pernah dikisahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya ya. Ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama di majelis bersama para sahabat dan tiba-tiba beliau tersenyum ya. Nah, akhirnya para sahabat heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang sekiranya membuat engkau tersenyum ya?" Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah melihat seorang nabi di dalam surga, masuk surga sendirian tanpa pengikutnya. Terus Rasulullah bertanya, "Tahukah ya, kalian siapakah itu ya, nabi itu siapa?" Ya. Dikatakan nabi itu adalah Nabi Sam'un ya, Sam'un al-Ghazi ya. Ada yang mengatakan Samsun al-Ghazi ya. Samsun itu dari arti matahari, Samsun. Al-Ghazi itu Gaza, Palestina itu. Nah, itu adalah nabi yang dari kaum Bani Israel ya, Bani Israel, nabi diceritakan seperti itu. Adapun kisahnya Sam'un adalah seorang nabi, masa hidupnya adalah nabi yang sangat gigih bertarung ya,
mengalahkan musuh-musuh Allah ya, mengalahkan kafir dengan seorang diri dan bersenjatakan pedang kecil yang terbuat dari garaha gigi unta ya. Tapi dengan pedang itu Nabi Sam'un bisa membunuh musuhnya ribuan ya, bahkan puluhan ribu dikatakan di situ. Nah, dan diberi kekuatan yang luar biasa, dan dikatakan Nabi Sam'un secara fisik adalah nabi yang berambut panjang ya, gagah perkasa ya, berjuang seorang diri mengalahkan musuh-musuh Allah atau kafir-kafir ya. Nah, setiap hari bertempur terus hingga membuat penguasa tidak suka ya, karena penguasanya pada saat itu kuasa yang zalim, atau pada saat itu penguasanya Raja Israel. Nah, akhirnya Raja Israel punya keinginan untuk menyingkirkan Nabi Sam'un tersebut ya. Terus akhirnya berunding dengan perdana menterinya dan sebagainya, bagaimana caranya ini untuk mengalahkan Sam'un ya. Akhirnya dibuatlah sayembara untuk bisa menangkap Sam'un ya. Terus sayembara tidak berhasil, akhirnya muncullah ide baru ya, ide yang licik ya, yaitu dengan cara meminta bantuan istri Nabi Sam'un ya, dengan imbalan emas, uang dan sebagainya. Akhirnya karena istrinya Sam'un kebetulan juga kafir ya, akhirnya mau. Akhirnya dibekalilah tali ya oleh para pembesar kerajaan istrinya, dan disuruh untuk mengikat Sam'un ketika Sam'un tidur ya. Malam pun datang, dan malam pertama gagal ternyata, karena istrinya Nabi Sam'un itu ternyata ketiduran karena menunggu Nabi Sam'un beribadah hingga larut malam lama, karena memang pekerjaannya itu adalah berjuang dan beribadah terus menerus ya, dan jarang tidur ya. Nah, akhirnya ketiduran, akhirnya dijalankan malam berikutnya. Akhirnya ketika Nabi Sam'un tidur, diikatlah ya kaki dan tangannya dengan tali. Terus begitu Sam'un bangun kaget, bertanya kepada, "Wahai istriku, siapakah yang mengikat aku ini?" "Ini saya, wahai suamiku. Aku hanya ingin mencoba kekuatan Anda." Akhirnya dengan seizin Allah, Sam'un dapat melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Akhirnya laporan kepada penguasa ternyata gagal. Akhirnya dikasih rantai yang lebih besar ya. Terus ketika Sam'un tidur pun akhirnya malam berikutnya diikat oleh istrinya. Begitu bangun, bertanya dengan sedikit agak marah, "Wahai istriku, siapa yang telah mengikat aku dengan rantai ini?" "Saya yang mengikat, wahai suamiku. Aku ingin mencoba kekuatanmu." Dan atas izin Allah pula akhirnya Nabi Sam'un bisa melepaskan ikatan tersebut nih. Karena penasarannya, akhirnya istrinya penasaran bertanya kepada Nabi Sam'un langsung, "Wahai suamiku, sesungguhnya apa yang ada yang menjadi sumber dari kekuatanmu ya?" Nah, akhirnya bercerita dikatakan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari rambut dari Nabi Sam'un An-Hulsi tadi. Nah, akhirnya mengatakan kepada istrinya bahwa kekuatannya di rambut. Akhirnya benar saja ketika Sam'un tidur, akhirnya istrinya mengambil 4 helai rambut Nabi Sam'un untuk mengikat tangan dan kaki Sam'un. Akhirnya diikatlah, dan begitu bangun kaget, "Wahai istriku, siapakah yang mengikat aku dengan rambut ini?" "Hamba, wahai suamiku.
aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Akhirnya sudah Nabi Sam'un berusaha melepasnya, ternyata tidak bisa. Akhirnya istrinya melaporkan kepada istana bahwa Sam'un sudah dia lumpuhkan. Akhirnya tentara datang dan Sam'un dibawa ke istana, dan sampai di istana diikat di sebuah tiang dan disiksa ya, disiksa, dipotong tangannya, dipotong telinganya, dibutakan matanya, dipotong kakinya, semuanya hampir, tetapi belum meninggal. Nabi Sam'un tidak sampai meninggal ya. Akhirnya mengetahui itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menanyakan kepada Sam'un dan berbisik kepada Sam'un, wahai Nabi Sam'un, aku diutus Allah untuk menanyakan kepada engkau apa sesungguhnya yang engkau harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sam'un mengatakan, aku ingin kekuatanku kembali ya, sehingga aku bisa menggoncangkan istana ini dan menghancurkan para kafir-kafir ini. Atas izin Allah, akhirnya kekuatan Nabi Sam'un pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu gedung istana dirobohkan oleh Sam'un dan semuanya meninggal, dan tidak terkecuali istrinya yang jahat pun meninggal. Dan oleh Allah semua anggota tubuh Nabi Sam'un pun dikembalikan ya, mulai dari tangan, telinga, kaki, dan semua yang tadi sudah dipotong-potong pada saat dia sudah kembali. Dan seketika itu Nabi Sam'un bernazar bahwa saya atas semua ini, Nabi Sam'un berikrar bahwasanya dia akan berjihad ya, terus berjihad menegakkan agama Allah selama 1000 bulan ya. Nah, itu selama 1000 bulan. Nah, akhirnya itulah yang terjadi setelah Rasulullah menceritakan itu ya, ibadah yang 1000 bulan yang Nabi Sam'un kerjakan adalah dengan berperang dan sebagainya. Tetapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa surat Al-Qadar ini, atau memberikan kemuliaan Lailatul Qadar kepada umat Muhammad ya, melalui surah Al-Qadar disebutkan yang pahalanya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Awalnya adalah dari Rasulullah mengisahkan kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi itu ya, tentang perjuangannya yang bernazar atau berikrar akan beribadah selama 1000 bulan ya. Oleh Allah, umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan berupa Lailatul Qadar. Nah, semoga kita senantiasa dapat meraih Lailatul Qadar dan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, dan semua amaliyah ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberi kesehatan ya, dan keselamatan hingga puasa selesai dan bisa melanjutkan ke ibadah-ibadah yang lain dan dimudahkan untuk beribadah-ibadah yang lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kekurangan itu karena keterbatasan dari kami pribadi. Jika ada kebaikannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Aswar Anaki, kelas 3C SDP Tunas Bangsa. Nah, saya akan membacakan
surat Al-Lahab dan juga doa niat puasa dan juga berbuka puasa. Surat yang ke-111 Al-Lahab Makkiyah, ada 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma ahna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron datal lahabi wa mra'atu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Doa niat puasa, nawaitu sauma wadi'an adhari sahri Ramadan hadisati fardolillah ta'ala. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaftu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.